Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas topik hosting dan domain untuk jualan produk digital. Ya, untuk teman-teman yang masih belum paham apa itu hosting dan domain, jadi kalau kita membuat website jualan itu ada dua pilihan, self-hosted atau platform. Platform di sini contohnya misalkan kita pakai Shopify, Sellfy dan lain-lain, platform berbayar yang kita bayar bulanan udah langsung dapat website. Nah, jadi self-hosted itu sendiri artinya kita punya website sendiri dan kita urus sendiri. Nah, itu catatannya. Jadi kalau yang namanya website self-hosted itu berarti kita butuh yang namanya hosting dan domain. Sekali lagi, kalau kita pengen buat website sendiri atau self-hosted, kita butuh hosting dan domain. Nah, kalau analogi sederhananya, hosting itu ibaratnya rumah, domain itu adalah alamat. Jadi misal saya punya website tokopress.id. Tokopress.id itu adalah domain, namanya, alamatnya. Sedangkan isinya website itu kita letakkan di mana? Kita letakkan di hosting yang menjadi rumahnya. Analogi sederhananya seperti itu. Jadi kita butuh dua ini, hosting dan domain. Itu teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah, oke, teman-teman masih belum tahu nih, hosting dan domain itu apa? Terus kriterianya apa? Nah, ini yang akan kita bahas. Kalau domain, ya tentu saja tinggal beli domain ya, tinggal nyari nama yang cocok dan ekstensi yang cocok. Misalkan tokopress.id itu .id itu ekstensinya. Kalau misalkan tokopress.com, .com itu adalah ekstensinya. Jadi di sini kita akan lebih bahas fokus ke hostingnya. Nah, ada beberapa kriteria kalau kita ingin mencari hosting. Nah, kriteria pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah lokasi hosting. Lokasi hosting ini harus dekat dengan target market kita. Dalam arti apa? Misal nih, kita jualan ke siapa? Kalau kita jualan produk digital ke pasar luar, itu berarti kita butuh server US ya. Itu kasus kita jualan pakai dolar. Sedangkan kalau kita jualannya di pasar Indonesia, itu pilihannya lebih bebas. Tapi umumnya biasanya teman-teman pakai server dengan lokasi di Singapura atau Jakarta atau Indonesia. Akan tetapi sebenarnya kalau jualan di pasar Indonesia pakai server US juga tidak terlalu masalah sih. Yang paling penting jangan lupa kalau jualan di pasar luar jangan sampai pakai server dengan lokasi di Indonesia. Itu catatan pertama. Sudah pasti lelet diakses dari Amerika. Nah, kriteria yang kedua sekarang. Kriteria yang kedua itu harusnya hostingnya harus cepat diakses. Nah, ini teman-teman bisa kontak support hostingnya, ditanyain sebelum beli. Ada nggak contoh website yang bisa kita tes cepet apa enggak, kita pengen lihat. Nah, biasanya mereka akan kasih. Nah, yang kedua kalau bisa sudah pakai SSD. Sama kayak kita punya laptop, harddisknya bisa HD atau SSD. Nah, kalau SSD biasanya lebih mahal tapi lebih cepat. Itu sama juga dengan hosting. Server hosting yang pakai SSD itu biasanya harganya nggak akan jauh beda, hampir sama tapi lebih cepat. Itu kriteria yang kedua. Nah, kriteria yang ketiga tentu sudah pasti harus support WordPress, WooCommerce dan kawan-kawan. Jadi biasanya langsung tembak aja, tanya ke supportnya, ini bisa pakai untuk WooCommerce nggak ya? Kalau perlu WooCommerce dan Elementor di paket ini bisa apa enggak? Atau pertanyaannya bisa dibalik. Kalau saya pengen bikin website pakai WooCommerce, saya harus pilih paket yang mana? Nah, nanti bisa dijawab oleh support hostingnya. Itu yang jadi pertimbangan kita untuk memilih. Ya, itu kriteria ketiga. Lalu kriteria keempat, supportnya responsif.
beberapa hosting itu punya support via tiketing, ya, support tiketing, ada yang via email, ada yang via live chat. Jadi silakan dicobain sebelum beli, tanya-tanya dulu, nanti kita lihat supportnya asik nggak, cara menjawabnya gimana, lumayan cepat atau tidak. Tapi jangan berharap langsung dijawab saat itu juga ya, karena kan mereka punya banyak customer. Ya minimal tuh cepet lah, intinya pokoknya lumayan cepet lah. Yang penting supportnya responsif, lalu kemudian kita cocok dengan gaya supportnya menjawab pertanyaan kita. Udah, itu cukup. Itu kriteria yang keempat ya. Jadi minimal teman-teman itu yang jadi pertimbangan ketika memilih sebuah hosting untuk website kita. Nah, jadi misal nih teman-teman punya target market luar, ini sebenarnya masih ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah nyari perusahaan hosting di Indonesia tapi servernya US, mayoritas punya ya, atau kita pakai hosting luar yang tentu saja menyediakan server di lokasi di US. Nah, US ini Amerika ya, sekali lagi. Nah, kalau hosting di Indo di server US ini mungkin salah satu kelebihannya adalah supportnya itu bisa berbahasa Indonesia. Jadi kalau kita enak kalau misalkan mau tanya-tanya. Tapi kalau teman-teman tidak ada masalah dengan bahasa Inggris, hosting luar biasanya lebih bagus dibandingkan hosting Indonesia. Kebanyakan. Tapi banyak juga hosting Indonesia yang bagus. Jadi memang nyari hosting itu agak-agak sama kayak kita nyari kontrakan, nyari kos-kosan gitu kan, jadi agak-agak harus pilih-pilih, harus coba-coba juga. Jadi makanya yang pertama tentu silahkan baca-baca review hosting. Ya tinggal buka Google saja, misalkan di sini kita googling ya, review hosting US. Nah, itu nanti ada muncul, tinggal dipilih-pilih aja, tinggal dibaca-baca aja. Dari situ akan dapat informasi kayak gitu ya. Atau yang bahasa Indonesia ditambahin aja review hosting Indonesia. Nah, nanti tinggal dibaca-baca. Tapi catatannya itu ya, kalau bisa nyari yang server US, perusahaan hosting Indonesia tapi dia punya paket server US. Nah, kayak gitu. Tinggal dibaca-baca dulu. Catatan juga sih, review-review kayak gini bisa jadi bias karena sebagian dari mereka ini jadi affiliate ya. Jadi kalau misalkan kita buka, kita baca, terus kita beli pakai link mereka, ada kemungkinan mereka dapat komisi affiliate. Tapi paling enggak di sini teman-teman bisa baca beberapa review ya. Jadi jangan cuma satu aja, supaya bisa dapat banyak masukan lah, nggak cuma dari satu sumber saja. Itu ya. Nah, itu. Nah, sebenarnya masih ada juga misalkan WordPress hosting. Nah, ini teman-teman bisa juga ketik nih ya, kalau mau lebih spesifik. Silahkan. Nah, jadi ada juga yang menyediakan mengincar keyword WordPress hosting di Google. Nah, ini sebenarnya juga ini dari wordpress.org ya. Jadi ini rekomendasi ya langsung dari wordpress.org. Nah, ini ada Bluehost, Dreamhost, SiteGround. Cuma 3 ini yang muncul di website ini. Cuman kita nggak tahu ya bagaimana mereka bisa masuk sini. Mungkin jadi sponsor atau tidak, kayak saya kurang paham detailnya. Nah, tapi memang banyak yang pakai di situ. Tapi intinya di sini silahkan teman-teman hunting sendirilah, karena kita nggak ada pilihan khusus ya, pingin netral juga sekalian intinya. Oke teman-teman, nah di sini kalau biasanya teman-teman beli paket hosting itu rata-rata ada yang sekalian gratis domain kalau pembeliannya 1 tahun. Kalau saya biasanya rekomendasi saya itu malah beli domain itu terpisah dengan hostingnya. Kenapa? Kalau domain itu nama cantik, jadi itu aset banget lah.
jadi nggak, kalau bisa nggak jadi satu dengan hosting. Dan yang kedua juga, hosting ini kan kita bisa pindah-pindah ya, tapi kalau domain tuh agak ribet kalau pindah-pindah. Jadi apa namanya, misal website saya tokopres.id, hostingnya itu kadang saya pindahan dari sini ke situ ke sana, nyari yang cepet gitu ya. Tapi kalau misal jadi satu paket dengan hostingnya itu biasanya ribet, agak ribet pindah-pindahnya, panjang ceritanya lah pokoknya. Nah memang kalau beli domain terpisah dengan hosting itu jadi ribet di awal, karena kita perlu belajar cara menyambungkan email. Misal dari domainnya di tempat A, hostingnya di tempat B. Nah itu kita butuh waktu belajar dikit di awal bagaimana cara menyambungkan. Tapi kedepannya itu enak buat kita kalau mau pindah-pindah. Begitu juga saran saya yang lain. Nah kalau bisa coba hosting itu 1 bulan dulu, jangan buru-buru 1 tahun. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita nyobain 1 bulan, cocok gak, emang bagus gak, baru kemudian silahkan lanjut 1 tahun. Nah ini tuh baru bisa dilakukan kalau domainnya dibeli terpisah dengan hostingnya. Nah itu saran-saran saya sih. Nah kalau masih bingung pilih, ini untuk bayar Teams-nya Tokopres ID itu kita menyediakan gratis hosting 3 bulan, cukup untuk latihan sebelum memutuskan untuk membeli hosting di mana. Jadi teman-teman bisa masuk ke halaman tokopres.id/hosting. Nah di sini kita sudah menyediakan hosting gratis 3 bulan. Kalau mau klaim silahkan diklik aja. Lalu kemudian ini silahkan klik order now ya. Ini contohnya nih, sudah pakai SSD. Ya 1 GB cukup lah buat latihan. Tinggal klik order now. Nah lalu kemudian silahkan ini subdomain. Jadi teman-teman itu kalau pakai hosting gratisan di sini itu tidak perlu beli domain dulu. Jadi udah langsung bisa dapat subdomain gratis di sini. Di awal tinggal diketik, misalkan saya mau pilih tutorial.tokopres.vip. Nah, tinggal diklik cek. Ternyata masih ada, ya sudah. Tinggal kita klik check out saja. Nah, lalu kemudian tinggal klik complete order. Nah oke. Nah ini nggak usah dibayar, akan tetapi kita kembali ke client area tadi. Nah lalu kemudian klik tombol live chat paling bawah. Lalu kemudian teman-teman bisa chat di sini untuk silahkan, misalkan silahkan kirim pesan ke support ya, untuk mohon diaktifkan lah. Ini contohnya, bonus tokopres.id mohon diaktifkan untuk latihan atas nama email saya, misalkan email saya. Lalu kemudian tulis aja untuk invoice di Tokopres ID, misalkan TPID dah, lalu kemudian kirim. Nah sudah, itu saja. Nanti silakan tunggu diaktifasi oleh tim support dalam beberapa jam kemudian biasanya. Nah kalau sudah nanti akan ada di email. Nah ini bisa dicek di email oleh teman-teman. Nah kalau sudah, kemudian teman-teman akan mendapatkan sebuah email yang berisinya link ke login untuk ke cPanel. Nah cPanel ini adalah kontrol panel hostingnya. Nah teman-teman tinggal memasukkan username dan hostingnya untuk kemudian login ke dalam cPanel. Klik login. Nah kalau sudah seperti ini berarti teman-teman sudah punya hosting dan domain gratis untuk latihan juga. Nah tinggal pakai lagi, tidak perlu membeli domain terlebih dahulu ya. Itu aja, sekian, terima kasih, akan kita lanjutkan di video selanjutnya.